Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Nanomechin chapter 216, yang dimana di sini kita masih melihat sebuah perdebatan atau pertarungan antara kaisar dan seorang sekte demonik nih ya. Art yang udah selesai yaitu Sigblade gitu, God gitu, udah selesai dibantai dan udah ketahuan lah ya di chapter sebelumnya. Nah, tapi masih kesel aja ya. Di sini ternyata kita masih hanya melihat berbincang-bincang, yang dimana di sini memperkenalkan diri antara sekte demonik dengan kekaisaran. Nah, kayak kemarin chapter kemarin sebelumnya kan kita ngeliat tuh beberapa kaisar yang emang nggak bersahabat. Sepertinya kekaisaran emang nggak terlalu bersahabat sama sekte demonik ya. Buktinya dia masih aja kayak kayak sepeda-peda dan nggak tahu kalau ada aturan atau perjanjian non agresi ya, yang di sini untungnya diketahui oleh MC ya. Berarti MC ini ibaratnya kaisar sama sekte demonik setara gitu, nggak ada yang saling nunduk-nundukan ya. Hanya pemimpinnya, maksudnya ya, pemimpinnya di sini antara si MC kita yang sekarang kekuatannya udah di level lainnya. Nah, di sini sepertinya mereka belum tahu bahwa sebenarnya si Guardian pertama adalah dari sekte demonik ya. Kelihatan pas di chapter sebelumnya mereka nyangka kalau si Guardian pertama pemakaman kaisar itu bakalan berpihak kepada si kaisar ya, atau kaisaran. Mereka nyangkanya tuh dia milik kaisar, padahal dia itu emang berasal dari sekte demonik yang ditugaskan untuk menjaga inti kilin ya, yang hanya diketahui beberapa orang sih sebenarnya sih. Makanya nih orang-orang di masa ini nggak tahu. Sorry ya kalau agak pilek. Nah, di masa ini tuh nggak tahu. Aduh, karena kan si siapa tuh namanya, si yang si Guardian pertama kan emang dari 200 tahun ya. Dari 200 tahun yang lalu, makanya itu umurnya udah tua, yang seharusnya udah jadi nenek-nenek ya. Cuman karena dia menyerap inti kilin, makanya di sini dia tuh menjadi awet muda lah ya. Menjadi awet muda yang umurnya itu harusnya udah 200 tahun. Nah, di sini tuh pada nggak tahu nih sepertinya ya, kaisar sama anak buahnya Kasim dari timur utara ya, pada nggak tahu, atau jenderal-jenderal, bahwa sebenarnya si Guardian pertama ini dia adalah yang sudah diangkat ya menjadi tetua agung kultus demonik Munren ya, namanya Munren Yong ya kalau nggak salah. Nah, makanya di sini pasti pada kaget, bahwa kenapa bisa ya, pasti gitu nih. Dan di sini masih pada ngeremehin pemimpin dari sekte demonik ya, kayaknya pada masih ngeremehin si MC kita nih, gara-gara ya si pertama MC kita masih muda. Terus rananya dia tuh kan emang nggak bisa dideteksi ya, apa karena dia ngumpetin rananya dia, jadi nggak ada yang tahu tuh rana aslinya si MC kita tuh udah di tingkat berapa. Kaisar kayak ini mana kecil ya kan, nggak gampang dia, padahal dia nggak tahu bahwa rananya kekuatannya itu udah di atas setiap bawahan mereka, makanya bisa jadi pemimpin. Dan di sini masih kayak berbincang, tapi spoiler dari teman-teman sih kayak katanya sih nanti bakal ada pertarungan antara kayak kelompok yang ini nih, yang berdebat antar kaisar dan lain. Cuman gue nggak tahu, tapi kalau gue lihat chapter sebelumnya sih kayaknya pertarungannya tuh nggak akan sebrutal ya, karena kelihatan dari orang-orang yang udah mengetahui kekuatan dari beberapa orang yang ada di sekte demonik ya. Kaisar pun pasti lebih pintar lah ya, nggak mungkin dia ngorbanin banyak orang cuman gara-gara masalah yang ya pribadi mereka. Nah, kaisar ini sepertinya emang benar-benar sayang banget sama anaknya yang dipatahkan tangannya sama si MC kita ya, makanya pengen kayak balas dendam ya, pengen balas dendam. Tapi karena udah mungkin kedepannya bakal tahu situasinya bahwa kekaisaran yang bakal dimusnahin ya, mungkin damai aja ya. Tapi spoiler dari teman-teman yang lain katanya sih ada pertarungan nih antara kaisaran sama ini. Apakah mungkin hanya beberapa pertarungan doang, setelah itu kaisar nyerah, atau MC kita ngejelasin bahwa ini cuma kesalahpahaman
Karena kan emang niatnya MC tuh datang ke Kaisaran tuh pengen tahu gitu, pengen tahu kenapa Kaisar yang udah lama nggak ke situ tiba-tiba datang dan kurang ajar. Itu yang pertama, alasannya ngundang dia yang pertama. Terus dia juga mau menyelidiki tentang si Sigblade ini nih yang udah dia bantai sebeberapa. Nah dia pengen tahu nih, pengen ngebantai juga, takutnya kan nanti yang ada antara Sekte Demonik sama Kekaisaran tuh saling apa namanya, saling apa namanya, saling bantai-bantaian lah ya. Itu kan nggak ada kejelasan kenapa mereka saling bantai. Itu cuma bakalan merugikan sama-sama lah ibaratnya ya kan. Menurut gua misi si MC kita ini udah selesai di sini. Seharusnya dia bakalan apa namanya, pulang dengan diam-diam. Cuman karena di sini ketemu Kaiser ya mau nggak mau saling ngobrol dan lain-lain ya. Setelah mungkin kalau udah nggak ada lagi pertengkarannya ya guys ya. Kalau ini kita nggak tahu nih, karena sama-sama yang satu ngotot, emang yang satunya ngotot nggak mau tuh apa ya, nggak, yang satu ngotot karena yang satu si MC kita nggak mau tunduk. Terus dendam, ada dendam pribadi karena anaknya dipatahin tangannya ya, digebukin lah. Nah, yang satunya lagi juga ngotot nggak boleh, nggak ada yang boleh berani ngehina Lordnya ya. Begitulah, namanya juga sama-sama pemimpin mempunyai egonya masing-masing ya kan. Mungkin kalau nggak gitu MC bakalan dihina terus ya, habis itu bakal diremehin terus. Nah, sepertinya yang jadi penengah kali ini kayaknya bakalan jadi Murim deh penengah ya. Karena ada Murim tuh di situ kayak kakek. Kalau gue lihat tuh kayak kakek itu kan orangnya sedikit nggak egois. Dia bisa menilai situasi, keadaan, kondisi. Menurut gue sih dia bakalan turun tangan. Kalau Martin tuh kayak melerai ya, menjadi penengah agar nggak terjadi korban yang sia-sia. Kan ini udah selesai nih, udah tahu dalangnya siapa ya kan, udah tahu siapa yang menjadi pengkhianat di Kekaisaran yang kerja sama Sigblade God ini, dan udah tau lah tujuannya apa. Nah, yang sebenarnya sia-sia gitu. Tujuannya tuh cuman mau ngambil inti kilin, bukan nguasain Kekaisaran. Jadi nggak ada kayak perebutan dari sekte luar. Makanya seru. Nah ini udah selesai. Jadi kalau kalian mau bikin atau belajar cara buat desain ilustrasi karakter, desain website, desain aplikasi, habis itu UX UI, desain grafis, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua. Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan kalian, sampingan lah, sampingan, dan bisa kerja, bisa digunakan skill ini untuk bekerja di beberapa perusahaan yang kalian sukai. Oke? Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG atau bisa di kolom komentar video ini. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.